Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Kembali lagi bersama kami tim Media Perjuangan Cirebon. Hari ini saya mendapat tamu kehormatan nih teman-teman. Hari ini saya bisa berbincang langsung dengan Kang Diding, salah satu anggota FSPMI Cirebon Raya. Kita akan coba nih berbincang-bincang dengan beliau. Bagaimana sih awal mula dia mengenal serikat pekerja ataupun lebih khususnya FSPMI. Kita tanya saja kepada beliau. Gimana Bung Diding? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat, syukur. Bung Diding, mungkin bisa diceritakan juga nih tentang awal mula kepada teman-teman semua. Kok bisa tahu tentang serikat pekerja itu, terus terkhusus FSPMI nih? Mungkin bisa diceritakan juga, taunya dari mana sih Bung Diding tentang FSPMI sendiri, Bung Diding? Awal, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diding Karmedi, tergabung di Serikat FSPMI Cirebon Raya dari tahun 2015. Awal mula saya mengenal serikat itu awalnya sering monitor di media sosial khususnya Facebook. Setelah kurang lebih 2 tahun mengenal serikat di Facebook, di situ teman-teman berkoordinasi. Awalnya kita belum kepikiran untuk berserikat. Awalnya khususnya untuk OSPLN Cirebon hanya ingin membentuk sebuah organisasi kecil-kecilan dulu, karena ruang lingkup kerja kita terpecah-pecah. Jadi ada yang di pelosok, kadang ada yang di kota, ya. Untuk selanjutnya, akhirnya ada teguran dari teman yang lebih mengerti tentang serikat, bahwa sebuah paguyuban itu belum tentu jelas arahnya dan payung hukumnya. Akhirnya saya dan teman-teman sepakat untuk masuk atau membentuk serikat pekerja melalui serikat pekerja FSPMI yang dibawa saudara Bung Mahbub. Ya ini kan Bung Diding, serikat pekerja kan nggak hanya FSPMI, banyak serikat-serikat pekerja lain. Kok bisa menjatuhkan hatinya kepada FSPMI? Tentunya ada titik awal dong yang bisa untuk, ibaratnya kalau orang pacaran itu jatuh hati dengan FSPMI, bisa menyukai FSPMI. Nah, ini awalnya seperti apa nih Bung Diding bisa jatuh ke FSPMI, cintanya gitu loh? Awalnya ya sedikit flashback ke belakang, lihat video-video aksi maupun ya komentar-komentar di Facebook juga di medsos. Saya terpikat dengan rasa kepedulian dalam konteks sebagai motonya kan solidaritas forever. Nah itu akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa organisasi ini secara prinsipil gitu kan, kepedulian yang diutamakan, solidaritas yang diutamakan. Dengan basic saya awalnya yang kurang paham tentang organisasi, terus belum secara menyeluruh mengenal, secara bersosialisasi yang baik gitu kan. Sedikit demi sedikit setelah mengenal FSPMI, alhamdulillah sedikitnya saya tahu untuk bersosialisasi melalui organisasi, terus menambah wawasan dari segi pendidikannya. Karena FSPMI komitmen dalam segi aspek apapun, termasuk pendidikan dasarnya, pendidikan lanjutannya, dan konsolidasi berikut aksi atas solidaritas forever-nya. Iya. Sekian mungkin kemudian. Itu yang tadi sudah membuat jatuh hati. Tentunya saya ingin tahu juga nih,
seberapa susah sih untuk mungkin teman-teman itu memahami serikat pekerja? Karena tentunya tadi sosialisasi itu kan nggak mudah nih, Bung Diding. Bagaimana menyatukan hati teman-teman untuk oh ayo kita berserikat pekerja, ber-FSPMI. Ini mungkin Bung Diding bisa ceritakan nih awal-awal untuk bagaimana mengajak teman-teman untuk berserikat pekerja, ber-FSPMI. Mungkin bisa ceritakan juga tuh awal-awalnya seperti apa sih perjalanan dari Bung Diding berserikat pekerja. Terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk awal masalah keanggotaan, karena saya baru mengenal tentang organisasi khususnya di serikat pekerja. Sedikit masukan dari saudara Bung Mahfud juga atas pengalaman dia yang udah berkecimpung di organisasi. Saya akui untuk hal berorganisasinya Bung Mahfud sudah mumpuni. Nah, di situ saya sedikit belajar, walau secara literasi atau secara lisan saya masih kaku dalam segi penyampaian maupun perangkulan untuk anggotanya. Namun saya punya tekad bahwa semakin banyak anggota kita akan semakin kuat untuk berorganisasi. Karena ada pepatah gitu kan, sebatang lidi kalau cuma satu akan mudah cepat dipatahkannya. Akan tetapi kalau kita berserikat dan berkumpul dengan satu visi dan misi yang sama dan berorientasi untuk mensejahterakan kita semua, insya Allah semuanya akan dengan mudah dan akan terasa menjadi sebuah keluarga yang tanpa beban maupun tanpa rasa terpaksa. Mungkin demikian. Ya. Untuk hal lain di FSPMI sendiri, tentunya kan mungkin Bung Diding sudah dari tahun 2015 sampai sekarang bisa dikatakan 5 tahun berada di FSPMI. Mungkin Bung Diding juga tahu bahwasanya ada konsep lobby aksi kan seperti itu Bung Diding. Aksi itu kan mungkin Bung Diding yang sering lah melihat media sosial atau apa, kan ada namanya Garda Metal tuh Bung Diding. Bagaimana Bung Diding mengenai Garda Metal sendiri itu? Baik, Jan. Untuk masalah Garda Metal sendiri, awal muasalnya saya setelah berserikat kurang lebih 1 tahun, persisnya Oktober akhir 2016. Di situ Cirebon belum punya Garda Metal, dan instruksi dari pusat diusahakan setiap kepengurusan PUK maupun organisasinya harus ada Garda Metalnya. Setelah mendengar masukan-masukan dari pusat maupun dari teman-teman yang lain, saya memberanikan diri tergabung dalam Laskar Angkatan kelima di Subang, tepatnya di Curug Cijaluk. Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan dasar yang memakan waktu kurang lebih 2 hari 2 malam tanpa ada jeda, akhirnya saya mempunyai pengalaman tersendiri dalam hal berorganisasi, juga menerapkan ADART maupun prinsip dalam berorganisasi. Mungkin kedepannya saya ingin lebih menumbuhkan rasa tanggung jawab, walaupun jarak antara Sumedang dan Cirebon mungkin memakan waktu kurang lebih 1 jam kalau berkendaraan pribadi. Akan tetapi tetap dalam hati saya kepedulian yang paling utama. Akhirnya dari situ saya simpulkan saya harus bisa untuk mengawal aksi sebaik mungkin.
mungkin itu yang menjadi tekad saya Iya. masuk ke Garda Metal. Ya. Bung Diding, kita ketahui FSPMI itu sangat konsen dengan pendidikan maupun pelatihan-pelatihan. Menurut Bung Diding, seberapa perlukah pendidikan dalam organisasi serikat pekerjaan? Tentunya FSPMI sangat konsen nih dengan pendidikan agar roda organisasi tetap berjalan, kaderisasi pun tetap berjalan. Bagaimana tanggapan Bung Diding tentang pendidikan tersebut? Baik, ya. Untuk masalah tanggapan pendidikan, untuk di FSMI sendiri yang saya tahu, pendidikan itu yang paling utama. Karena dengan adanya pendidikan, secara tidak langsung kita memahami arah dan tujuan, visi dan misi sebuah organisasi. Nah, kemudian kita bisa sedikitnya mempraktekkan dan memberikan arahan-arahan atau membagi pengalaman, pesan maupun pesan dalam sebuah pelatihan pendidikan itu sendiri. Yang saya alami sendiri dari semua pelatihan yang saya jalani, alhamdulillah saya berterima kasih dengan ikut sertanya gabung ke Serikat Pekerja FSMI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Di situ tertanam dalam hati saya merasa bersyukur pada teman-teman, khususnya Bung Mahbub juga yang selalu memberi arahan dan bimbingan atas sebuah pengalaman dan organisasinya. Mungkin kedepannya saya juga sedikitnya ingin khususnya ke anggota, ya untuk saat ini kendalanya emang anggota saya sendiri di PUK PTHP itu punya kendala seperti yang awal saya ceritakan, tempat kerjanya kita terpecah-pecah dan bahkan ada yang terpencil gitu kan. Termasuk saya sendiri, termasuknya tempat kerja saya di pelosok gitu, tepatnya di Bendungan Jatigede. Ini demikian kemudian. Ya, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir juga, bagaimana nih ataupun ajakan dari Bung Diding sendiri untuk buru-buru ataupun pekerja untuk ayolah berserikat, karena berserikat itu penting. Mungkin Bung Diding bisa menjelaskan juga kepada teman-teman ajakan untuk berserikat pekerja. Mungkin mau silakan Bung Diding. Baik, kemudian saya tanggapi. Untuk sementara ini saya kadang aktif di media sosial juga sebagai, saya anggap media untuk sharing dari segi wawasan, pengetahuan maupun dari segi literasi. Nah, untuk ajakan itu sementara yang terkonsep di dalam diri saya sendiri, saya tekankan dalam konsep mindset saya bahwa serikat pekerja itu cikal bakal untuk masuk ke dalam segi berpolitik. Karena hidup ini tanpa politik tidak jalan. Akhirnya saya pelajari sedemikian rupa bahwa serikat pekerja itu emang sangat penting di sebuah perusahaan. Karena tujuan dari serikat itu sebagai penyeimbang, bahwa dengan adanya serikat kita bisa membantu ke perusahaan dari segi produktivitas, harmonisasi kan, berkesinambungan mungkin ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi kredibilitasnya, akuntabilitas kan. Begitu juga dengan anggota kita sendiri sebagai pekerja maupun buruh di pabrik maupun di swasta lainnya. Berarti nggak usah takut untuk berserikat pekerja, begitu Bung Diding? Kemudian belum jelas. Berarti nggak usah takut ya untuk berserikat pekerja teman-teman ya. Oh, betul Bung Rian. Kita berserikat, jangan sampai merasa tertindas. Kan? Yang tujuan utamanya kita sebagai manusia harus dihargai sebagai manusia. Walaupun kita buruh kecil, buruh kasar, ataupun kasarnya kita berpendidikan rendah, kalau udah berserikat, kita bisa disejajarkan dengan yang udah akademisinya mungkin sekitar profesor, dokter, ataupun apa gitu. Kalau dalam segi perundingan, mungkin demikian.
Oke, terima kasih Bu Ninding atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan kami tim Media Perjuangan Cirebon. Mungkin next kita bisa berjumpa lagi, berbincang-bincang lagi dengan bahasan yang berbeda. Oke teman-teman buruh di Indonesia, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Bung Diding Karmedi, anggota FSPMI Cirebon Raya dari PUK HPI. Kita akan mengambil satu kesimpulan bahwasanya tadi sudah sampaikan Bung Diding Karmedi, jangan takut berserikat karena dengan berserikat pekerja akan bermartabat. Mungkin itu saja dari saya sebagai penutup. Kita akan bertemu lagi dalam sesi yang berikutnya dalam waktu yang berbeda. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.